Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Saat ini kita akan membahas bualan Ustadz Kainama. Seperti biasa kalau gak cocokmologi, maksamologi, beliau juga dramamologi. Pingin tahu apa itu dramamologinya? Berikut video Ustadz Kainama. 3, 10, 14, 24, 22. Sampai sebelum saya kesini, kurang lebih 10 hari yang lalu, ada 2 orang, 28, 27 tahun, itu ngobrol dengan saya dan mereka Kristen, dan saya tuntun syahadat mereka. Dan mereka menjadi orang yang ke-765 yang saya tuntun syahadat. Enggak apa-apa, saya masih kejar ustazah kok. Ustazah kan dari lahir Islam lah. Saya baru 2009. Saya masih terus kejar ustazah. Dan para ustadzku di Al-Istiqomah. Karena pasti lebih dari 800 lah, ya. Satu orang. Dalam video tadi, Ustadz Kainama memamerkan sudah berapa banyak orang yang dia sudah syahadatkan. Video itu kira-kira diambil pada tahun 2017. Dalam video itu, Ustadz Kainama mengatakan bahwa sudah 765 orang yang telah dia syahadatkan. Menurut kesaksiannya, Ustadz Kainama telah menjadi mualaf pada tahun 2009, jadi sekitar 8 tahun saat video ceramah tadi diambil. Jika 765 dibagi 8 tahun, artinya tiap tahun Ustadz Kainama mensyahadatkan sekitar 95 orang. Tentunya ini pencapaian yang sangat membagongkan. Hal yang paling mengejutkan bukan di situ, tapi pengakuan dia berikut ini. 80% dari orang yang saya tuntun syahadat itu, dari 765 itu, kenapa saya pegang ini angka, harus dipertanggungjawabkan. Karena nanti Allah tanya. 80% dari 765, 80% diantaranya, saya tuntun syahadat di rumah ibadah mereka. Damn! Di dalam rumah ibadah mereka. Di dalam gereja. Oh my God! Wow! Kok bisa sih? Itu rahasia Allah, saya nggak tahu. Bukan karena saya, bukan. Datang diundang ke sana, terus kita ngobrol, mereka tanya saya kenapa saya jadi Islam, padahal dibiayai sama lembaga habis-habisan. Kenapa saya jadi Islam gitu kan? Saya ngejawab. Dan saya jawab sama seperti tema yang insya Allah saya bawa hari ini di hadapan para ustazahku yang disayangin dan diberkahi Allah. Menurut pengakuan Ustadz Kainama, 80% dari mereka yang dia syahadatkan, yaitu sekitar 612 orang, dilakukan syahadat dalam gereja. Wow! Bombastis gak teman-teman? Ini sama dengan mualaf ngaku anak kardinal dan S3 di Vatikan. Kenapa Ustadz Kainama gak bilang aja satu gereja disyahadatkan, kan lebih heboh? Pertanyaan kita, apakah ada bukti video atau foto syahadat itu dilakukan dalam gereja? Ingat 612 orang, masa gak ada satupun dokumentasinya? Bukankah itu akan menjadi nilai jual bagi Kainama? Kalau itu sulit. Bagaimana kalau sebutkan nama gerejanya, alamatnya di mana dan pendetanya siapa? Lagian, mana ada pendeta mengundang orang dari agama lain untuk bicara di dalam gerejanya, dan tamunya itu menarik anggota jemaat tersebut di dalam gerejanya sendiri dan disyahadatkan dalam gereja pula. Kita berharap, orang yang mendengar Ustadz Kainama berpikir kritis atas semua klaim yang dia ungkapkan. Karena tidak mungkin ada syahadat dilakukan dalam gereja. Bisa rusak reputasi pendeta dan emburus jamaat, jika itu terjadi. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Ustadz Kainama. Semoga ini membuka pikiran para muslim dan tambahan informasi buat teman-teman. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Jadi Ikhwan Akhwat, Ya. bagi Anda yang nanti juga bisa googling gitu ya sosok Ahmad Kainama, bahkan nanti nama waktu Nasraninya juga keluar gitu ya. Agustinus Christopher Kainama. Christopher Kainama. Agustinus Bapak Gereja itu namanya. Dipakaikan kepada saya karena papi saya pas baptis harus ada nama baptis.
Nama baptis itu diambil dari nama-nama Bible dan nama-nama Bapak Gereja. Bapak Gereja Agustinus. Lalu Kristo itu pengikut Kristus. Ovel anak laki-laki. Christophel artinya anak laki-laki pengikut Kristus. Kainama itu nama saya. Jadi kalau googling pasti nanti akan keluar juga sejarah riwayat pendidikan beliau itu keluar. Ya tapi udah nggak boleh, nggak usah lah kayak gitu. Enggak. Tapi udah nggak boleh, nggak usah lah kayak gitu. Enggak maksudnya. Oh iya. Nanti kan orang bertanya-tanya, itu Ustadz bisa baca begitu ilmunya dari mana gitu. Karena memang beliau ada basisnya gitu ya. Ada basic mempelajari ini Iya. kan. Ya walaupun Gitu. tidak dipercaya. Alhamdulillah. Kita akan cek di sini Kainama ya. Ya tapi udah nggak boleh, nggak usah lah kayak gitu. Enggak maksudnya. Mahasiswa Kainama ya. Di sini Christopher Kainama nggak ada ya. William dan lain-lain. Kainama keluar semua Kainama di sini, tetapi tidak ada satupun nama di sini Christopher Kainama dan lain-lain itu. Kenapa? Karena memang dia nggak kuliah, nggak terdaftar. Kalau memang dia pernah kuliah S1 yang di Indonesia setidaknya, ya pasti akan namanya ada.